خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي القوي سلطانه الواله البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأظهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله أما بعد. Yang saya cintai dan saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh desa, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, mobil khusus yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan orang tua kita, guru kita bersama, Sayyidul Walid, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Yusuf, Al-Habib Muhdar Barakbah dan seluruh para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah, rasa cinta saya kepada beliau-beliau semua min ahlil bait baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, para jawara, para pendekar, wabil khusus keluarga besar daripada Maung, Seliwa, Istiqomah, Si Benteng Kota, Jaguar, Jaksus, seluruh para jawara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salam takzim, salam penghormatan kepada seluruh keluarga besar KPM RS Polris yang insya Allah hal-hal yang kita lakukan pada malam hari ini diridhoi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja memperingati Maulid Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia daripada hari-hari raya yang lainnya. Menceritakan sejarah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia dengan datangnya hari raya dan hari-hari agung yang lainnya. Kenapa? Karena jikalau tanpa lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada tauhid, tidak akan ada fikih, tidak akan ada akhlak, tidak akan ada adab, tidak akan ada tawaddu. Jikalau tidak lahir baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan ada itu semua. Oleh karenanya, duduknya kita di sini berkumpul adalah bentuk daripada wujud cinta dan bukti pengorbanan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul bil fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul, katakanlah, bil fadlillah, dengan karunia Allah. Apa karunia Allah di dalam ayat tersebut? Menurut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, menurut Al-Imam At-Tabari, menurut Al-Imam Al-Baghawi, menurut Al-Imam Ibnu Katsir, dalam kitab-kitabnya dijelaskan bil fadlillah, karunia Allah yaitu Al-Qur'an, ilmu dan akal. Wabi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang paling agung? Apa rahmat Allah yang paling mulia? Apa rahmat Allah yang paling tinggi? Rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling tinggi, rahmat Allah yang paling mulia adalah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyafrahu, maka bersyukurlah, maka bergembiralah, maka banggalah dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailatul Qadar hanyalah karunia Allah untuk umat Muslim saja, untuk orang Islam saja, tapi lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat kepada seluruh alam. Sebagaimana dalam ayat lain ya Allah jelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat, untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana akhir zaman ini banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, banyak orang yang mengaku ingin berjuang, ingin membela Nabi Muhammad, tapi semua cintanya, semua rindunya, semua pembelaannya hanya sampai di bibir saja. Betul? Ketika melihat Al-Qur'annya Nabi Muhammad dihina, syariatnya Nabi Muhammad dihina, akidahnya Nabi Muhammad dihina, anak cucunya Nabi Muhammad dihina, mereka diam. Betul? Berarti mereka orang munafik. Betul? Kalau bukan mereka orang munafik, jangan-jangan mereka PKI. Betul? Karena hanya PKI yang ingin memusuhi umat Islam, bahkan ingin membantai umat Islam. PKI partainya warna apa? PKI partainya warna apa? Kurang kompak. PKI partainya warnanya apa? Ada sekarang yang partainya warna merah. Ada sekarang yang partainya warna merah. Jangan-jangan isinya. Jangan-jangan isinya. Jangan-jangan isinya
Itu PKI yang ingin menjauhkan kita dengan Islam, dengan ulama, mobil khusus dengan para habaib. Betul? Kalian tahu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah dihina, Rasulullah diintimidasi, Rasulullah dicaci maki, Rasulullah dipersekusi, sampai-sampai Rasulullah berdakwah diludahi oleh kaum kafir Quraisy, sampai-sampai Rasulullah berdakwah ditimpah oleh batu sampai berdarah. Rasulullah itu punya gening, tapi apa? Rasulullah tidak membalas. Rasulullah tidak membalas. Karena apa? Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna mabu istuli utami memakarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan seluruh akhlak manusia. Itulah akhlaknya Nabi. Tapi jangan coba-coba ketika ada Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai Nabi palsu, apa yang Rasulullah perintahkan? Rasulullah memerintahkan panglimanya, para jenderalnya untuk membunuh itu sang Nabi palsu. Kenapa harus dibunuh? Karena Nabi palsu akan menyesatkan banyak umat. Nabi palsu harus dibunuh karena akan menyesatkan banyak umat, tidak hanya di dunia dan sampai akhirat. Nah, saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amar ma'rufnya Nabi dan nahi munkarnya Nabi. Jadi kita pulang dari ini majelis, pulang bawa ilmunya, pulang bawa amalnya, pulang bawa akhlaknya, pulang bawa keluhurannya, pulang bawa tata keramanya, pulang bawa kesantunannya, pulang bawa teladannya, pulang bawa kecintaannya, pulang bawa contohnya, pulang bawa amar ma'rufnya. Tapi kita pulang, jangan lupakan pulang bawa nahi munkarnya Nabi, bawa keadilannya Nabi, bawa keberaniannya Nabi, bawa ketegasannya Nabi. Katakan kepada mereka, Nabi Muhammad kalau pribadinya dihina, Rasulullah tidak marah, itu akhlak mulianya. Tapi sampaikan juga kepada mereka, kalau Tuhannya Nabi Muhammad dihina, kitabnya Nabi Muhammad dihina, syariatnya Nabi Muhammad dihina, akidahnya Nabi Muhammad dihina, maka Rasulullah demi Allah akan angkat pedang untuk menghancurkan penista agama, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ada yang lebih dulu berdarah sebelum ada siapapun berdarah. Telah ada yang lebih dulu menangis sebelum ada siapapun yang menangis. Telah ada yang lebih dulu memperdulikan kita sebelum ada yang memperdulikan siapapun. Siapa beliau? Beliau adalah baginda, beliau adalah nabi kita, beliau adalah junjungan kita, beliau adalah teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdakwah, beliau berdarah, beliau berkeringat, beliau berkorban agar Islam sampai, iman sampai, tauhid sampai, fikih sampai, akhlak sampai, adab sampai, semua agar sampai kepada kita. Tapi apa balasan untuk Rasulullah? Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurbah. Rasulullah katakan, apa kata Allah katakan kepada mereka? Qul, katakanlah ya Muhammad, engkau berjuang, engkau berkorban, engkau menangis, engkau berdarah, engkau banting tulang, engkau menjadikan kaki sampai kepala, kepala menjadi kaki, engkau berdakwah agar Islam sampai, agar iman sampai, agar tauhid sampai, agar fikih sampai, agar semua sampai kepada umat. Engkau tidak meminta upah, engkau tidak meminta bayaran, tapi apa yang Rasulullah mau adalah kasih sayang kepada anak cucu baginda Rasulullah. Takbir. Tapi di zaman sekarang ada golongan, ada oknum yang dia mau coba bungkam, dia mau coba intimidasi, dia mau coba persekusi. Kita punya habaib, kita punya anak cucu Rasulullah, mereka-mereka yang tidak pernah akan mundur untuk menyampaikan kebenaran, mereka-mereka yang tidak akan pernah mundur, tidak akan berhenti sebelum rahmatan lil alamin, sebelum amar ma'ruf nahi munkar, sebelum Islam tegak di bumi Indonesia. Saudara, ada satu habaib, apa satu darah dagingnya Rasulullah, salah satunya yang sanggup mengumpulkan jutaan umat seluruh Indonesia. Beliau yang lebih dulu diintimidasi, beliau yang lebih dulu dipersekusi, beliau yang lebih dulu diancam, sampai beliau mau dibunuh. Bukan hanya beliaunya saja saudara, tapi keluarganya pun ikut dibunuh. Tapi beliau tidak pernah mundur, beliau tidak pernah takut. Beliau selalu mengajarkan kita, kalau kita bela kebenaran, Allah akan bela kita. Betul? Siapa beliau? Beliau adalah imam besar umat Islam Indonesia, Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hasan bin Syihab, saudara. Siap berjalan di bawah komando Habib Rizik, siap bela Habib Rizik, siap kawal Habib Rizik. Takbir. Dan yang kedua, ada habaib yang muda yang dengan lantang menyuarakan kebenaran, yang dengan lantang melawan segala bentuk kezaliman dan kemunkaran.
di bumi Indonesia. Beliau yang akan membela umat, yang akan membela rakyat, yang akan membela ketidakadilan, yang akan membela kesusahan. Beliau yang sangat cinta kepada umat Islam di Indonesia dan cinta kepada rakyat Indonesia. Agar apa? Agar umat Islam Indonesia, agar rakyat Indonesia tidak menjadi budak di tanah airnya sendiri. Betul? Siapa beliau? Beliau adalah ad-da'ilullah al-mujahid fisabilillah Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith, yang dimana kita sering lihat di televisi, beliau seperti ini, beliau seperti itu, beliau seperti ini. Tidak, saya sampaikan, kasih tahu kepada mereka orang, apalagi cebong otak dengkul. Betul? Betul? Kalau polisi gadungan, tentara gadungan, kalau jabatannya dibikin-bikin palsu, marah atau tidak? Marah atau tidak? Marah atau tidak? Kalau ada polisi gadungan atau tentara gadungan, kira-kira proses dulu apa kasih pelajaran dulu? Proses dulu apa kasih pelajaran dulu? Gebugin dulu apa tangkap dulu? Itu polisi dan tentara adalah jabatan dun. Jabatan dun. Jabatan dun. Tapi hal yang dilakukan oleh kita punya guru bersandar kepada Al-Imam Qarafi. Apa kata Imam Qarafi? Imam Qarafi adalah guru besar Imam Mazhab Maliki. Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Qarafi adalah guru besar Mazhab Maliki. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Dhakirah halaman 54, beliau menjelaskan, barang siapa yang mengaku sebagai habaib padahal dia bukan habaib, barang siapa yang mengaku sebagai anak cucu Rasulullah padahal dia bukan anak cucu Rasulullah, dan barang siapa yang mengaku sebagai ahlul bait padahal dia bukan ahlul bait, berikan dia 3 hukuman. Berikan dia 3 perkara. Yang pertama, pecut dia, cambuki dia, pukuli dia. Itu yang pertama. Yang kedua, viralkan dia, arak-arakan dia, dan hinakan dia, karena dia telah menghinakan haknya Rasul. Yang ketiga, tangkap dan penjarakan oknum yang mengaku sebagai Habib. Yang mengaku sebagai Habib. Yang mengaku sebagai Habib. Di zaman Rasulullah yang mengaku Nabi aja harus dibunuh. Betul? Ini cuma dioles-oles doang, masih beruntung. Betul? Kalau sama Habib-Habib Madura, itu 2 orang tersebut yang mengaku Habib satu Alatos, yang mengaku sebagai Habib Bahar, sampai-sampai kadang ngaku ada yang Habib Bahar. Kalau di Madura, habis dia jadi sate. Betul? Berarti, sekarang saya tanya, tadi Imam Qarafi menjelaskan kalau ada orang yang mengaku sebagai Habib palsu, berikan dia 3 hukuman, pecut, cambuk, pukulin. Yang kedua, viralkan, hinakan, arak-arak. Yang ketiga, tangkap dan penjarakan dia agar dia tobat dari perbuatannya. Kenapa harus digitukan, Ustaz? Kenapa? Karena pertama, itu orang yang mengaku sebagai Habib palsu. Yang pertama, berarti dia sama dengan menghinakan baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, telah menghinakan hak nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad. Yang ketiga, dia telah menghinakan dan telah mencemarkan keluarga daripada Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Sekarang saya tanya, berarti Habib Bahar wajar atau tidak? Kurang kompak, wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Siap dukung Habib Bahar? Siap bela Habib Bahar? Siap berjalan di bawah Habib Bahar? Takbir! Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu hal yang harus dilakukan kepada orang yang mengaku sebagai Habib Bahar, yang mengaku sebagai Habib Bahar. Nah, jadi sekarang banyak yang tanya bagaimana kabar Habib Bahar sekarang pada hari ini. Kabar sekarang beliau alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan biasanya beliau kalau tiap panggung itu jarang makan. Paling minimal makan sehari sekali. Tapi sekarang alhamdulillah beliau makan sehari 3 kali. Dan yang ketiga, biasanya beliau kalau setiap 1 hari itu hanya menghatamkan 1 juz, hanya membaca 1 juz. Tapi sekarang selama di sana, alhamdulillah beliau dalam keadaan menghatamkan Quran dalam waktu 6 hari sudah khatam Quran. Alhamdulillah. Sampaikan juga kepada mereka, hai cebong, sampaikan. Kalian pikir kalian telah menang dengan memenjarakan Habib kita, betul? Kalian pikir kalian telah menang dengan memenjarakan ulama kami, betul? Jangan kalian pikir dengan dipenjaranya ulama, terlebih lagi ulama tersebut anak cucu Rasulullah, pakaian kehinaan yang kalian kira, pakaian tahanan yang kalian kira, itu bukanlah pakaian kehinaan. Pakaian tahanan yang digunakan ulama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, terlebih lagi ulama tersebut anak cucu Rasulullah,
itu bukanlah pakaian kehinaan, melainkan pakaian kemuliaan dunia akhirat, saudara. Takbir. Pegang wasiatnya kita punya guru, sir wala takif. Betul? Betul? Maju terus, jalan terus, maju terus, jalan terus. Kalian pemuda-pemudi harus menjadi pemuda-pemudi yang taat kepada Allah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berpegang teguh kepada ulama-ulama yang istiqomah. Walaupun kezaliman, kemunkaran akan terus ada seperti badai, tapi jikalau kita bersandar kepada Allah yang maha kuat, kita membela Allah yang maha benar, maka insya Allah Allah akan menangkan kita. Betul? Betul? Oleh karenanya semua saya tanya, siap bela Allah? Orang kompak, siap bela Allah? Siap bela Rasulullah? Siap bela Islam? Siap bela habaib? Siap jaga habaib? Siap bersatu di bawah komando Habib Rizik? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah takut. Ingat, jangan pernah takut. Semakin kita dibungkam, beliau sering mengatakan seperti itu. Betul? 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 Semakin kita dibungkam, semakin kita dicoba diintimidasi, semakin kita coba dipersekusi, maka kita tidak akan pernah mundur. Betul? Betul? Kita tidak akan pernah berhenti. Betul? Karena mereka imam mazhab semua, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, semua para imam mengalami yang namanya persekusi, mengalami semua yang namanya penjara, semua mengalami yang namanya penjara. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah mau tunduk di hadapan penguasa yang zalim, saudara. Allahu Akbar. Oleh karenanya, siap kita perjuangkan kebenaran, siap tegakkan keadilan, siap sampaikan kebenaran. Takbir. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara, tercipta kematian murah harganya. Maju, ayo maju, ayo terus maju, habisin pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela bina serigala. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan serahkan pantang menyerah. Maju, ayo maju, ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah. Wahai prajurit, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para singa-singa Allah, di depan mata lawanlah kejayaan, kejayaan menanti kita. Maju, ayo maju, ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela bina serigala. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah.
April kita ada pemilu, ada pesta demokrasi di Indonesia. Betul? Betul. Saya di sini mau survei karena setiap panggung ke panggung saya pasti survei. Kenapa? Karena kita sudah tidak pernah percaya kepada survei yang ada di televisi. Betul? 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 Mereka tukang bikin hoax, tukang bikin fitnah. Betul? Kita ngalamin yang namanya perjuangan di bawah komando Imam Besar ketika kita melawan si Ahok kutil babi. Betul? Survei dia yang menang. Betul? Survei di TV dia yang menang, tapi kenyataannya Allah memenangkan perjuangan kita. Betul? Berarti kita sudah tidak percaya kepada survei di televisi. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, cuma ada tanggal 17 April cuma ada 2 pilihan presiden. Betul? Betul? Kalau kita cinta kepada bangsa, agama dan tanah air, maka kita harus ikuti komando ulah. Tapi begini juga, berbeda pendapat, berbeda pilihan, jangan jadikan kita berbeda, kita bermusuh-musuhan. Betul? Jangan karena beda pilihan kita marah-marahan. Betul? Nah, berarti saya mau tanya, hargai setiap pilihan orang lain. Setuju? Setuju? Cuma ada 2 pilihan, nomor 1 dan nomor 1 dan nomor. Saya mau lihat. Saya setiap ini survei, saya catat di handphone. Saya mau lihat yang mau pilih nomor 1, coba angkat tangannya. Hargai pendapat orang lain. Yang mau pilih nomor 1, angkat tangannya. Ini survei, cuma nanya survei. Yang mau pilih nomor 1 coba angkat tangannya, saya mau lihat. Ada. Yang mau pilih nomor 1 coba angkat tangannya. Ada. Ada. Yang mau pilih nomor 1 Laskar, angkat tangannya. Yang mau pilih nomor 1. Yang mau 2019 ganti presiden, angkat tangannya. Takbir! 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 Sallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga duduknya kita pulang dari ini majelis, Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa kedua orang tua kita, ampuni dosa guru-guru kita, ampuni dosa ulama-ulama kita, ampuni dosa keluarga kita, ampuni dosa saudara kita. Allah berkahi setiap perjuangan Islam, Allah menangkan setiap perjuangan Islam, dan tidaklah kita pulang, Allah berkahi semua kehidupan kita dari dunia hingga akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muwafatin minal fitani walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.